Apa wis bubuk mangane. Lah iki wis disetelno kenekan iki ambek bunda. Wis bubuk. Halo guys, aku mau cerita tentang pengalaman horor yang terhoror di rumah aku. Jadi tuh aku punya anak umurnya 5 tahun ya. Dia tuh udah mau masuk sekolah TK. Jadi ceritanya tuh dia tuh tiap malam, setiap jam 12 malam atau setengah 12 atau jam 12 lebih itu pasti dia kayak teriak-teriak, kayak mengigo gitu, kayak teriak-teriak takut gitu ya, kayak takut. Aku tuh kayak dia tuh sering kayak gitu setiap jam 12 malam atau jam 12 malam lebih gitu kan, teriak-teriak. Jadi aku kan bingung ya, kenapa ini anak kok bisa kayak gini. Terus akhirnya aku videoin, aku kirim ke temenku. Kata temenku tuh ternyata di situ tuh ada penampakan, dan penampakannya itu serem banget. Ternyata anakku kalau tidur itu dia selalu diintipin, kayak dia ngintip gitu. Jadi pas anakku bangun kan dia ngintip kan pas tahun, jadi anakku takut. Lanjut part 2 ya. Oke, lanjut part 2 ya. Jadi ceritanya tuh anakku tuh setiap jam 12 malam pasti dia tuh mengigau, teriak-teriak, ketakutan gitu. Dia pasti takut sama kayak mulutnya atau matanya itu pasti dia tutupin gitu ya. Jadi aku tuh bingung kenapa ya kok seperti ini. Jadi aku tanya-tanya ke teman-teman aku, ke orang-orang yang tahu gitu. Ternyata itu kamarku itu auranya itu negatif. Jadi harus tambah penerangan cahaya, terus dindingnya harus dicat putih biar terlihat terang, biar enggak lembab gitu ya. Karena makhluk seperti itu tuh paling suka di daerah yang lembab dan kayak kurang cahaya penerangan lampu gitu ya. Jadi akhirnya dinding aku cat, kamar aku cat. sebenarnya udah bersih, tinggal dindingnya aja sih. Lanjut part 3 ya. Oke, part 3 ya. Jadi kamar aku mau aku rubah, aku renov, aku lebih lampunya aku ganti agak yang lebih terang, wattnya itu yang terang banget. Terus sama dinding-dindingnya itu aku bersihin, terus aku cat warna putih ya. Aku sendiri yang ngecat, soalnya aku di rumah sendiri kan, suamiku merantau. Jadi aku cat sendiri semuanya, mulai dari tembok itu udah aku cat semua dan aku bersihin semuanya. Sebenarnya kamarnya tuh bersih, cuman ya itu kekurangannya tuh lembab, soalnya kamarku tuh berdekatan sama kamar mandi ya, posisinya kayak gitu. Terus juga lampunya juga kurang terang dan perlu dicat lagi. Udah tuh aku cat semuanya, aku cat dan lampunya aku ganti yang lebih terang. Kalau tidur tuh lampunya nggak pernah aku matiin, tapi ternyata lanjut part. Oke, part 4 guys. Jadi tuh aku tuh udah ngikutin semua saran dari orang-orang ya, mulai dari merubah posisi tidur, jangan ke arah itu, jadi udah aku rubah. Terus juga udah aku ganti juga kamar tidurnya itu aku geser, terus aku cat, aku ganti lampunya lebih terang dan semuanya udah bersih. Tapi tuh kayak nggak ada perubahan gitu. Anakku tuh tetep tidurnya tuh yang ngigau kayak gitu, terus takut. Aku tuh sampai putus asa, kenapa ya, padahal semuanya tuh udah aku cobain dan semua aku juga kayak ayat kursi itu pasti terus gitu aku mainkan di HP ku. Jadi ya sebelum tidur dia tuh pasti juga doa, tapi itu tetap. Jadi aku tuh ya udahlah, biarin, mungkin dia kan anakku udah belum balik ya, jadi dia masih bisa ngelihat makhluk yang tak kasat mata. Part 5 yang terakhir. Jadi penampakan hantunya itu cewek ya katanya. Ini tuh aku ngomongnya tuh kayak merinding semua ya, aku kayak merinding gitu ya. Mungkin dia tahu kalau kita lagi ngomongin dia. Jadi dia tuh cewek ya katanya orang-orang yang lihat penampakannya aku kirimin itu. Jadi dia tuh cewek, rambutnya panjang, terus itu lidahnya itu kayak menjulur, kayak panjang, kayak
melet gitu, tapi lidahnya tuh panjang banget gitu, jadi tuh serem banget. Makanya anakku, temenku ada orang tuh ngejelasin gitu aja, aku tuh takut, apalagi anakku yang bisa ngeliat gitu loh, pasti dia kan takut. Keadaan dia tidur terus dia terbangun kan nggak terlalu sadar, terus lihat yang begituan, pasti takut kan. Kalau kalian gimana? Jadi tuh aku juga ya udahlah, gimana lagi. Oke guys, makasih ya udah ngikutin video aku terus, jangan lupa subscribe.